우리 헤어질까? 헤어지자 우리. Annyeonghaseyo, halo teman-teman para pecinta Asian Movies manapun kalian berada. Kembali lagi bersama kami di Asian Theater yang pastinya akan membahas film-film Asia kesukaan kita semua. Di kesempatan kali ini, Asian Theater akan menceritakan sebuah film Korea berjudul The Cat Funeral. Seorang pria bernama Dong-hoon sedang menunggu seseorang di sebuah kafe. Tak lama kemudian datang seorang wanita bernama Jae-hee. Di sana keduanya nampak canggung, yang mana ini kali pertama mereka berjumpa lagi setelah setahun berpisah. Lalu Jae-hee teringat saat pertama kali ia bertemu dengan Dong-hoon. Kala itu ia sedang menghadiri acara pernikahan temannya. Di sana ia melihat Dong-hoon menyanyikan sebuah lagu. Ia nampak terpukau dengan penampilan Dong-hoon saat bernyanyi. Ketika sedang mengambil makanan, tiba-tiba Dong-hoon menghampirinya dan menggodanya. Dong-hoon mengajaknya untuk hadir di acara minum bersama. Dong-hoon berkata akan menyanyikan sebuah lagu untuknya jika ia mau datang. Jae-hee pun datang ke acara tersebut demi bertemu dengan Dong-hoon. Namun Dong-hoon malah tidak hadir karena suatu alasan. Jae-hee yang nampak kecewa memutuskan untuk pulang. Di jalan, ia mendengar suara kucing lalu menghampirinya. Cerita lalu kembali ke Jae-hee dan Dong-hoon yang telah beranjak dari kafe tersebut. Keduanya lalu membahas tentang pemakaman untuk seekor kucing bernama Gerem. Gerem adalah kucing peliharaan mereka saat keduanya masih tinggal bersama. Dong-hoon lalu mengajak Jae-hee untuk melihat Gerem untuk terakhir kalinya. Sesampainya di depan rumah, Jae-hee nampak segan untuk masuk ke dalam. Maklum saja, rumah tersebut menyimpan banyak kenangan untuk Jae-hee saat masih bersama dengan Dong-hoon dulu. Jae-hee yang awalnya memutuskan untuk menunggu di luar mulai memberanikan diri untuk masuk ke dalam. Saat di dalam, ia kembali teringat saat dimana ia masih tinggal di tempat itu. Kala itu, Jae-hee baru pulang dari membeli bahan makanan untuk makan malam penyambutan Jae-hee. Malamnya, mereka makan bersama di teras sambil bercandaria. Saat akan bersulang, Jae-hee mendengar suara anak kucing yang entah dari mana asalnya. Ternyata Dong-hoon juga sering mendengar suara anak kucing belakangan ini. Saat hendak tidur, Jae-hee kembali mendengar suara anak kucing itu lagi. Esok paginya, Jae-hee menemukan anak kucing itu berada di bawah meja teras depan rumahnya. Ia lalu meminta izin kepada Dong-hoon untuk mengadopsi anak kucing tersebut. Awalnya Dong-hoon tidak mengizinkannya, namun karena kemauan yang kuat dari Jae-hee, akhirnya Dong-hoon mengizinkannya untuk mengadopsi kucing tersebut. Kucing itu pun diberi nama Gerem, yang artinya adalah awan. Namun sekarang Gerem sudah tiada dan ia akan dikuburkan. Abu Gerem disimpan menggunakan kotak yang dibungkus kain putih. Rencananya Dong-hoon akan menguburnya di sebuah tempat yang nampaknya tempat tersebut sangat spesial untuk Dong-hoon. Jae-hee akhirnya memutuskan untuk ikut dengan Dong-hoon mengubur kucing kesayangannya itu. Saat turun dari kereta, mereka bertemu teman lamanya, yang mana di acara pernikahan mereka dulu, Jae-hee dan Dong-hoon pertama kali bertemu. Kini keduanya sudah mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik. Namun nampaknya pernikahan keduanya kurang harmonis. Keduanya bertengkar di hadapan Jae-hee dan Dong-hoon hingga membuat anak mereka menangis. Merasa tak enak, Jae-hee dan Dong-hoon segera berpamitan dan pergi dari sana. Jae-hee dan Dong-hoon lalu melanjutkan perjalanan mereka. Saat hendak menyeberang, Jae-hee tiba-tiba memutuskan untuk membatalkan niatnya untuk menemani Dong-hoon. Ia berkata kalau ada sesuatu yang harus ia kerjakan. Jae-hee lalu berpesan agar Dong-hoon menguburkan Gerem dengan baik.
Jae-hee kembali dengan kereta sedangkan Dong-hun melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan bus. Saat di dalam bus, Dong-hun teringat masa lalunya bersama Jae-hee. Kala itu di sebuah bar, Dong-hun menyuruh Jae-hee agar fokus membuat kartun. Jae-hee yang suka menulis kartun bercita-cita ingin menjadi kartunis hebat suatu hari nanti. Dong-hun juga berkata kalau nampaknya album musiknya tidak lama lagi akan berhasil. Di perjalanan pulang, keduanya membahas tentang hubungan mereka. Ternyata selama ini teman-teman mereka tidak tahu kalau mereka sudah tinggal bersama. Saat tiba di rumah, Jae-hee dan Dong-hun sangat terkejut karena teman-temannya sudah berada di dalam rumah dan mengetahui kalau selama ini mereka tinggal bersama. Di sana ada kejadian lucu di mana teman mereka memakan sebuah makanan kaleng yang ternyata itu adalah makanan khusus untuk kucing. Kembali ke Dong-hun yang sekarang sedang berada di sebuah kapal. Nampaknya ia akan menuju sebuah pulau di mana itu adalah tempat Gurem akan dikubur. Ketika sedang melamun, tiba-tiba Jae-hee menghampirinya. Ternyata Jae-hee membatalkan urusan pekerjaannya dan menyusul Dong-hun. Di atas kapal, keduanya teringat saat dulu mereka pertama kali mengunjungi pulau itu. Kala itu, Dong-hun mengajak Jae-hee pergi ke sana untuk sekedar jalan-jalan saja. Di sana, Dong-hun membawa gitar kecil dan menyanyikan sebuah lagu untuk Jae-hee. Keduanya nampak bahagia sambil melihat pemandangan yang ada di pulau itu. Selesai dari sana, mereka mampir ke sebuah tempat makan untuk menikmati jampong dan suju. Di sana, Jae-hee menggambar kartun mereka sendiri sebagai tanda mereka pernah ke sana. Saat hendak pulang, Jae-hee melihat tempat potong rambut yang lalu ia menyuruh Dong-hun untuk memotong rambutnya. Di sana Jae-hee berkata kalau suatu saat nanti Dong-hun akan menjadi penyanyi terkenal. Setelah selesai memotong rambut, mereka bergegas menuju kapal. Beruntung kapal terakhir di hari itu masih berada di sana. Cerita kembali ke Dong-hun dan Jae-hee yang sedang turun dari kapal. Mereka lalu memutuskan untuk makan siang terlebih dahulu. Di sana Dong-hun bertemu dengan teman masa kecilnya bernama Eun-kyung. Jae-hee lalu mengajak Eun-kyung untuk makan bersama mereka. Di sana Eun-kyung bercerita tentang masa kecil Dong-hun. Sebelum akhirnya Eun-kyung harus pergi karena pekerjaannya. Jae-hee lalu memesan soju dan bersulang dengan Dong-hun. Tanpa mereka sadari, tempat itu adalah tempat yang sama saat dulu mereka pertama kali pergi ke pulau itu. Mereka lalu melanjutkan perjalanan dengan menaiki bus. Lalu cerita flashback saat dimana Jae-hee bertemu dengan seorang pria bernama Hyun-suk yang juga sangat menyukai kucing. Hyun-suk adalah seorang produser musik dan juga penerbit. Singkat cerita, Jae-hee ditawari membuat desain untuk kaset album yang ada di sana. Di sela-sela kesempatan, Jae-hee menawarkan album musik milik Dong-hun kepada Hyun-suk. Esoknya, Dong-hun pergi menemui Hyun-suk untuk membicarakan album musiknya. Di sana, Dong-hun mendapat kabar baik karena nampaknya Hyun-suk mau membantunya untuk merilis album musiknya. Di tengah-tengah obrolan, Hyun-suk meminta tolong agar Dong-hun mau mengenalkannya kepada Jae-hee. Nampaknya Hyun-suk sangat tertarik dengan Jae-hee. Di rumah, Dong-hun bersikap dingin kepada Jae-hee dan Gurem. Jae-hee yang tidak tahu apa-apa nampak bingung dengan perubahan sikap Dong-hun. Kembali ke Jae-hee dan Dong-hun yang sedang turun dari bus. Setelah turun, mereka baru tersadar kalau Gurem tertinggal di dalam bus. Mereka lalu mencari Gurem ke terminal dan kantor polisi terdekat. Namun tidak ada orang yang menemukan kotak tersebut. Hal itu membuat keduanya bertengkar dan saling menyalahkan. Jae-hee lalu pergi meninggalkan Dong-hun sendiri di sana. Dong-hun lalu kembali teringat ke masa lalu. Kala itu ia rela bekerja di pasar untuk mendapatkan uang demi Gurem dan Jae-hee. Di tempat lain, Jae-hee sedang makan bersama dengan Hyun-suk.
Di sana, Jae-hee diberitahu kalau sebentar lagi kartun miliknya akan segera rilis. Yoon-suk juga membahas tentang Doonhoon yang malah melewatkan tanggal perilisan album musiknya. Setelah itu, Jae-hee diantar pulang oleh Yoon-suk. Saat turun dari mobil, Doonhoon melihat mereka dari seberang jalan. Nampaknya hal itu membuat Doonhoon agak kecewa. Setelah Yoon-suk pergi, Jae-hee melihat Doonhoon yang lalu memanggilnya. Namun Doonhoon malah mengabaikannya. Di rumah, Doonhoon bahkan tidak mau berbicara dengan Jae-hee. Hal itu membuat Jae-hee sangat frustasi. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin renggang. Mereka lebih sering menghabiskan waktu dengan bertengkar. Lalu cerita kembali ke Jae-hee yang tanpa sengaja melihat seorang nenek sedang membawa kotak abunya gerem. Ketika Jae-hee meminta kotak tersebut, si nenek malah marah kepadanya. Jae-hee lalu menghubungi Doonhoon, yang mana Doonhoon kemudian bergegas menyusul Jae-hee di tempat itu. Di sana, Doonhoon menyanyikan sebuah lagu untuk si nenek tersebut. Mendengar Doonhoon bernyanyi, si nenek langsung tertidur. Doonhoon lalu menggendong si nenek dan membawanya ke kantor polisi terdekat. Tak lama kemudian, anaknya datang untuk menjemput ibunya tersebut. Ia berkata kalau ibunya sering pergi keluar rumah, namun tak ingat jalan pulang. Jae-hee dan Doonhoon lalu berhenti sejenak di sebuah taman. Pada saat itu, Doonhoon kembali mengingat masa lalunya. Kala itu, ia sedang berada di sebuah toko kaset tempat temannya bekerja. Temannya berkata kalau album milik Doonhoon sudah rilis, ia akan memajangnya di barisan paling depan, sehingga orang-orang bisa melihatnya lebih jelas. Doonhoon lalu bertemu dengan teman-temannya untuk minum bersama. Di sana, teman-temannya bertanya kapan ia dan Jae-hee akan menikah. Mendengar pertanyaan itu membuat Doonhoon dan Jae-hee nampak canggung. Saat Jae-hee akan bersulang, Doonhoon melarangnya. Hal itu membuat suasana semakin canggung. Doonhoon lalu meninggalkan Jae-hee dan teman-temannya. Di perjalanan kembali ke rumah, Jae-hee dan Doonhoon seperti orang yang tidak saling mengenal. Keduanya berjalan beriringan namun tanpa sekalipun berkata-kata. Saat tiba di depan rumah, Jae-hee meminta Doonhoon untuk memeluknya. Ia berkata kalau Doonhoon sudah lama tidak memeluknya dengan hangat. Dengan sedikit haru, Jae-hee lalu perlahan mendekati Doonhoon dan memeluknya. Cerita kembali ke Doonhoon dan Jae-hee yang masih setia membawa abu gerem. Karena kemalaman, mereka memutuskan untuk mencari penginapan di sekitar sana. Saat Jae-hee sedang berada di dalam kamar mandi, Doonhoon tanpa sengaja membuka handphone milik Jae-hee. Tak lama kemudian, ekspresi Doonhoon berubah. Nampaknya Doonhoon mengetahui sesuatu tentang Jae-hee. Doonhoon lalu memutuskan untuk tidur lebih dulu. Di sana, Jae-hee kembali teringat masa lalunya. Kala itu, walaupun tidur satu ranjang, mereka saling membelakangi dan masih bersikap dingin. Pagi harinya, Doonhoon mengajak Jae-hee untuk putus dengannya. Mendengarnya, Jae-hee nampak sangat sedih dan kecewa. Sambil menangis, ia lalu mengemasi barang-barangnya. Saat Doonhoon tiba di rumah, ia sudah tidak lagi melihat Jae-hee maupun barang-barangnya. Ia hanya melihat sebuah buku milik Jae-hee tergeletak di sana. Kembali ke Jae-hee dan Doonhoon keesokan harinya. Setelah menginap semalaman, mereka melanjutkan perjalanannya. Sebelum itu, Doonhoon mengambil gitar di tempat potong rambut yang dulu ia pernah singgahi. Yang ternyata tukang potong rambut itu adalah ayahnya. Setibanya di atas bukit, Doonhoon langsung menggali tanah untuk pemakaman gerem. Doonhoon juga ikut mengubur foto masa lalunya saat bersama dengan gerem. Doonhoon lalu memainkan gitarnya untuk mengiringi kepergian gerem. Akhirnya, kucing bernama gerem itu berada di tempat yang indah dan damai.
Setelah memberi ucapan terakhir untuk Gurem, Jae-hee dan Dong-hoon berpelukan sambil mengenang masa-masa indah saat Gurem masih hidup. Singkat cerita, mereka akhirnya pulang dengan perasaan yang lebih tenang. Saat akan turun dari bus, Dong-hoon mengembalikan buku milik Jae-hee yang dulu sempat tertinggal di rumahnya. Jae-hee lalu menyusul Dong-hoon dan berkata kalau Dong-hoon harus terus berkarya. Dong-hoon lalu membalas dengan mengucapkan selamat atas pernikahannya Jae-hee. Ternyata Dong-hoon tahu kalau Jae-hee akan segera menikah. Hal itu membuat perpisahan keduanya semakin indah. Lalu cerita diakhiri dengan scene di mana sebelum Jae-hee berangkat ke acara pernikahan temannya, ia bertemu dengan Dong-hoon. Ternyata mereka pertama kali bertemu karena seekor kucing, yaitu Gurem. The Cat Funeral sendiri adalah film yang diadaptasi dari webtoon yang berjudul sama. Semoga film ini dapat menginspirasi teman-teman semua. Support terus Asian Theater dan terima kasih.